Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya yakin mungkin 90% teman-teman Boboto sudah tahu kabar yang sedang hot-hotnya gitu ya. Breaking news muncul kita mah ya. Jadi untuk laga pekan ke-32 antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung sudah resmi sah digelar di Segiri Samarinda, kandangnya Borneo FC. Nah, ini juga mungkin buat teman-teman Boboto ya sekilas terdengar biasa saja karena ya sudah main penting di Jakarta gitu ya. Nah, ini juga memang ada beberapa hal yang justru teman-teman harus waspadai. Kita bukannya gimana ya, mungkin gitu ya kita dikasih kelebihan ya tahu beberapa hal yang memang teman-teman nggak tahu gitu ya. Nah, ini juga sempat dari dua tiga hari yang lalu teman-teman ini juga memang sempat booming di teman-teman media gitu ya. Nah, ini tentang ada potensi nantinya gitu ya Persib Bandung bisa tersendat sehingga Borneo bisa naik. Yang penting mah gitu, yang penting menghadapi Persija ini bikin Persib Bandung tertahan dulu poinnya. Nah, ini kita nggak tahu apakah benar atau tidak teori konspirasinya, tapi yang jelas akhirnya dipilihlah Stadion Segiri Samarinda dari sekian banyak stadion di Indonesia. Kenapa milih di Segiri Samarinda? Nah, ini kita coba di video kali ini fokuskan dulu saja biar teman-teman punya sedikit pandangan gitu ya, tidak nganggap ya udah sekedar main aja tenanawan, jangan teman-teman, karena ini pun kita agak sedikit ngeri-ngeri sedep gitu ya, karena tinggal 3 laga final lagi, sedikit saja keseleo ya lapur gitu ya untuk gelar juara hari ini atau musim ini. Jadi ya hari ini kita fokuskan saja kepada kenapa pemindahannya tidak di sekitaran yang dekat-dekat saja, maksimal atau di Bali lah gitu yang biasa dipakai. Baik teman-teman, untuk hari ini sudah resmi memang Ferry Paulus sebagai Dirut Utama I-League mengatakan bahwa pemindahan laga Persija menghadapi Persib Bandung ke Stadion Segiri Samarinda dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, faktor keamanan. Di Jakarta kita tidak mendapatkan surat edaran yang mengizinkan untuk pertandingan Persija dan juga Persib. Ini sangat disayangkan teman-teman, karena sebelumnya tidak ada masalah faktor keamanan yang dibahas gitu ya, baik oleh Panpel Persija, Panpel untuk pengelola GBK juga gitu ya, dan lain sebagainya. Itu tidak ada menyangkut paut masalah keamanan. Berarti harusnya keamanan tadinya kan sudah fix, oke, boleh gitu ya. Namun ya tiba-tiba kenapa jadi keamanan dibawa-bawa, katanya tidak memperoleh izin dari keamanan. Yang pertama. Yang kedua, pengelola GBK kenapa tidak memberikan izin, padahal PSSI sudah menyanggah, atau ya kok jadi nyalahin PSSI gitu ya. Itu mah sepenuhnya kewenangan pengelola GBK. Walaupun memang ada timnas main bulan Juni, intinya mah boleh tetap digunakan GBK oleh Persija menghadapi Persib, tidak ada masalah menurut PSSI. Tapi kenapa GBK kekeh tidak memberikan izin? Jadi ini sampai tadi malam, makanya kita tadi malam posting agak sedikit telat, jam 10 malam gitu ya, karena kita juga nunggu keputusan dari Panpel Persija apakah boleh atau tidak, karena kabarnya harus hari kemarin, jadi 0001 harus sudah ada pernyataan resmi dari SUGBK atau pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno boleh tidaknya. Jadi ya kita begadang tadi malam teman-teman nungguin hasilnya, memang ya tidak dikeluarkan izin. Jadi ini juga ada sedikit pertanyaan kenapa gitu ya. Selama itu kalau memang menolak ya sudah dari kemarin-kemarin tolak, tapi Panpel Persija pun kekeh ingin main di GBK. Nah, ini memang ya sudah keizinan
izin untuk kepolisian tidak keluar, izin menggunakan GBK tidak keluar, izin untuk bermain di Pulau Jawa juga tidak keluar, kata Perry Paulus gitu ya. Kenapa tidak keluar? Ya kan di Pulau Jawa ini sebetulnya banyak gitu ya untuk stadion-stadion. Namun yang jelas kalau di Jawa Barat tidak keluar izinnya sudah pasti karena apa ya namanya, ya rawan lah gitu ya, riskan teman-teman. Jawa Tengah dan Jawa Timur ini memang banyak stadion tapi mereka memakai pada saat itu juga pertandingan itu di tanggal 10, bahkan di tanggal 11 atau tanggal 9 itu digunakan gitu ya stadionnya. Jadi banyak yang digunakan. Jadi ya memang tidak bisa menggelar di Pulau Jawa gitu. Kenapa tidak di Bali atau di yang lain? Nah ini juga tidak dibahas oleh Perry Paulus. Jadi maunya langsung di Segiri Samarinda. Padahal teman-teman perlu diketahui ini, ingat-ingat ya teman-teman, untuk Segiri Samarinda kurang lebih penonton itu hanya 15.000 penonton kalau memang penuh gitu ya. Mau sesedekan ya 15.000 lah kapasitasnya. Padahal di Kalimantan itu ada juga stadion Batakan yang kurang lebih bisa mencapai 40 sampai 44.000 jumlah penonton yang bisa hadir. Nah, ini kan kita coba kasih ilustrasinya di sini. Tadi malam kita mendapatkan satu di sini, insya Allah nggak cering-cering lagi ya, cering teman-teman di sini. Nah ini surat pengajuan langsung dari Prapanca-nya gitu ya, Presiden Persijanya lah gitu ya. Jadi M Prapanca ini mengirim surat gitu ya ke pengelola GBK bahwa meminta izin untuk menyediakan kursi sampai dengan 60.000 kursi penonton katanya gitu ya untuk menghadapi Persib. Namun akhirnya kan memang gagal. Nah, kalau mendekati nilai 60.000 harusnya ya main di Stadion Batakan saja yang lebih keren, lebih enakan gitu ya stadionnya, lalu lebih banyak juga kapasitasnya sampai 44.000, nggak jauh beda dengan yang diajukan di Jakarta 60.000 gitu ya. Kenapa hanya memilih ya menggunakan Stadion Segiri Samarinda? Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah memang Panpel Persija yang ingin main di Segiri atau I-League, si Perry Paulus ini yang ingin memindahkan paksa laga Persija dengan Persib Bandung ke Samarinda? Ayo, coba tebak di sini. Pikir pakai logika aja teman-teman. Panpel Persija kekeh pengen main di GBK atau enggak ya minimal yang bisa digunain lah di Jawa yang banyak supporter The Jackmania gitu yang bisa nemenin timnya, apalagi kan ini masih title race gitu ya. Ngapain jauh-jauh ke Samarinda yang memang nggak semua supporternya mungkin gitu ya bisa datang sana. Nah ini ada sedikit tanda tanya di sini. Nah ini juga sudah kita kumpulkan beberapa hal yang mungkin menjadi teka-tekinya gitu ya teman-teman. Sekali lagi video kali ini kita fokuskan dulu kenapa partai Persija menghadapi Persib dipindahkan ke Samarinda. Baik, ini selanjutnya teman-teman. Nah ini ketika kita tahu kapasitas yang diajukan oleh Panpel Persija itu jauh berbeda. Di GBK mengajukan 60.000 tiket gitu ya atau 60.000 penonton. Kenapa menggunakan Segiri Samarinda yang hanya 15.000 penonton? Jawabannya adalah yang pertama, ini menurut asumsi kami tim redaksi teman-teman, Segiri Samarinda atau kandang Borneo FC ini, Borneo sedang bersaing dengan Persib Bandung. Tentu saja yang datang kalaupun tidak full oleh The Jackmania itu ada peraturan khusus katanya nanti ya, ini mudah-mudahan salah tapi prediksinya menurut orang Samarinda sendiri teman-teman ini mah ya. Jadi harus ada KTP yang dari Samarinda. Nah, otomatis yang di Samarinda juga kan kebanyakan pendukung Borneo, betul gitu ya. Jadi yang mendukung Borneo pasti mendukung Persija biar ya Persija ngalahin Persib atau minimal nahan imbang. Jadi Borneo bisa di laga selanjutnya menang ya.
naik ke puncak klasmen. Jadi ada beberapa konspirasi yang memang terjadi di sini. Yang pertama itu teman-teman, kenapa dipindahin ke Samarinda Segiri? Karena biar kalaupun The Jackmania yang datang tidak banyak, ya lebih banyak pendukung Borneo yang akan mendukung Persija Jakarta tentunya. Kenapa tidak di Batakkan? Karena ya kalau di Batakkan kan bukan pendukung Borneo gitu ya, dan juga sangat ini juga lah riskan karena banyak bobotoh juga yang pasti akan datang. Jadi bukan ngedukung Persija takutnya, jadi ngedukung Persib. Nah ini yang dibatasi oleh I-League. Sekali lagi menurut keyakinan kami teman-teman, yang memilih Persija menghadapi Persib di Segiri Samarinda itu bukan panpel Persija, tapi ya I-League gitu ya. Nah, kok bisa? Nah, ini juga pertanyaan kita semua. Kenapa Ferry Paulus yang memilihkan stadionnya bukan panpel Persijanya gitu ya? Ini ya sudahlah, yang tahu-tahu aja gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, yang menjadi janggal adalah apakah memang ada unsur menunda-nunda ini biar Persib Bandung terbagi konsentrasinya gitu ya? Apakah ya kan harusnya kita juga sebetulnya mungkin gitu ya, dari I-League sudah menginfokan ke panpel Persija, ya udahlah main di Samarinda. Mungkin udah beberapa hari yang lalu sudah ada draft alternatif stadion gitu ya. Sedangkan panpel Persib Bandung atau manajemen Persib Bandung kan ini otomatis ngadadak teman-teman. Tadi juga teman-teman media yang lain yang biasanya ada Bandung Football gitu ya, itu juga aduh aing lieur nyanangan tiketnya tiba-tiba main di itu kan tidak segampang menjentikan telapak tangan atau menjentikan jari gitu ya untuk pesan tiket, akomodasi lain sebagainya. Nah ini juga memang menjadi satu kendala yang bisa dibilang kunaon sampai dadakan gini gitu ya. Nah ini menjadi pertanyaan kita semua teman-teman. Tapi insya Allah lah untuk Persib Bandung ini sudah diwanti-wanti. Sekali lagi skuad Persib Bandung sudah diwanti-wanti bahwa jangan distract atau jangan teralihkan fokusnya terhadap di luar lapangan. Jadi skuad Persib Bandung nu inti nama bermain ya sesuai dengan koridornya saja. Jadi berlatih fokus keun bae, nu masalah yang lain-lain di luar permainan mah itu biarkan pihak sana aja yang bermain gitu ya. Jadi kita jangan terbawa-bawa arus. Jadi kan kadang ada pemain mah pengennya tuh main di Jakarta gitu ya, pengen atmosfer yang luar biasa. Boyan Hodak pun kalau bisa ya main memang di stadion yang oke katanya, tapi ya akhirnya Persib Bandung sekali lagi tidak masalah bermain dimanapun. Pemain Persib juga sudah nerima tidak masalah bermain dimanapun. Tapi yang jelas yang ada satu pertanyaan yang harus kita jawab adalah apakah wasit yang nantinya akan memimpin Persija menghadapi Persib ini asing atau lokal? Kalau lokal siapa dan VAR-nya siapa? Nah ada memang yang kemarin bilang katanya wah ini lumayan mumpung main jauh, bobotoh sudah tidak bisa masuk katanya, dan juga ada beberapa hal yang memang istilahnya tuh jauh dari serangan tim tamu lah gitu ya. Nah ini katanya ya bisa mungkin diterapkan wasit lokal. Ada mungkin katanya nama muncul tuh nama wasit Chandra ada juga gitu ya. Di sini siapa itu teh yang satu lagi saya lupa, itu pokoknya ada Chandra satu dan satu lagi yang wasit lokal gitu ya. Nah ini memang yang menjadikan gitu ya, sampai segininya kunaon di ribet lah gitu. Kalau memang bisa main di Bali ya lebih enak gitu ya, tapi ya sudahlah. Ini yang memang menjadi konsen kita teman-teman, bahwa ya kita terima saja, tapi yang jelas kita coba kumpulkan beberapa data dan fakta dulu saja gitu ya. Tapi yang paling rawan sih hanya itu saja teman-teman, dari segi wasit dan juga dari segi perjalanan. Mudah-mudahan tidak disulitkan dengan kendala apapun gitu ya. Ke Samarinda ya aman sejahtera saja, jangan sampai tiba-tiba aya nanaon lagi gitu teman-teman. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.